Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan update 4 poin nih ya. Yang pertama, sejauh mana realisasi pencairan triwulan 1, kemudian apa kabar triwulan 2, triwulan gaji 13, kemudian apa kabar tambahan 1 bulan TPG dalam THR atau 100% kita mengenalnya. Kita kan ulas ini Bapak Ibu sejauh mana update informasinya. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu terkait sejauh mana update-nya TPG triwulan 1. Jadi memang alhamdulillah ya, di satu sisi sudah banyak teman-teman guru yang merasa sudah aman karena tunjangan profesi triwulan 1-nya sudah mendarat dengan mulus di rekeningnya masing-masing. Tapi di sisi lain masih ada ya cukup banyak teman-teman guru yang masih menunggu nih. Tapi berita baiknya kemarin Bapak Ibu ya terbit lagi SKTP ya untuk teman-teman guru yang sudah kode 07 kemarin atau sudah kode 16 seperti itu. Ya, ini beberapa teman-teman postingannya ya, kita bisa lihat PPG piloting 1 di kode 08. Kemudian ada yang mengatakan alhamdulillah masuk 08 besar walau terbit di kloter terakhir. Bukan kloter terakhir sebenarnya Bapak Ibu, karena masih banyak teman-teman kita yang masih di kode 13 ya. Bahkan di kode 02 juga masih ada. Kemudian ada postingan yang menyatakan alhamdulillah sudah berubah ke 08. Ada juga yang mengatakan pagi tadi 08. Jadi memang kemarin ya. Jadi memang Bapak Ibu di hari Senin kemarin sampai hari Selasa ini kalau kita lihat perkembangannya itu ada lagi proses penerbitan SKTP di Info KTK dari tim validasi pusat. Jadi teman-teman yang sudah usulan dinas ya itu di kode 07, kemudian yang menunggu SK langsung berubah ke kode 08. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak mengatakan semua guru karena pada faktanya masih ada teman-teman kita yang masih stay di kode 13, bahkan sudah beberapa bulan masih di kode 13 ya. Semoga segera ada pembaharuan data lagi sehingga teman-teman yang rekeningnya belum muncul itu bisa segera muncul di Info GTK. Untuk teman-teman yang belum muncul nomor rekeningnya itu sebaiknya koordinasi ke Dinas Pendidikan. Apakah Dinas Pendidikannya sudah melaporkannya ke pusat? Kalau sudah dilapor maka ditunggu Bapak Ibu. Jadi arahan dari tim validasi pusat, guru yang lama di kode 13, nomor rekeningnya belum muncul atau persoalan lainnya, sebaiknya membangun komunikasi dengan dinas pendidikannya untuk memastikan apakah sudah diusulkan ke pusat. Kalau memang sudah diusulkan ya ditunggu. Kalau tidak diusulkan, dikomunikasikan apa penyebabnya supaya bisa ditindaklanjuti segera. Itu arahan dari tim validasi pusat untuk teman-teman yang masih bermasalah, baik nomor rekeningnya, kemudian intinya masih di kode 13 seperti itu. Jadi sekali lagi selamat untuk teman-teman yang kemarin dan hari ini sudah terbit SK-nya ya. Kemudian kita masuk ke triwulan 2. Apa kabarnya triwulan 2 Bapak Ibu? Jadi triwulan 2 perlu kita pahami untuk teman-teman yang mungkin baru perdana menerima tunjangan profesi di tahun ini. Untuk triwulan 2 itu dia satu SK dengan triwulan 1 Bapak Ibu ya. Jadi SK kita itu mencakup 2 triwulan ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Guru sertifikasi tinggal menunggu pencairan untuk triwulan 2 karena tidak ada lagi proses validasi Info GTK. Sudah tuntas di triwulan 1 kemarin. Kemudian tidak ada lagi proses verifikasi rekening idealnya karena ketika sudah pencairan di triwulan 1 artinya rekeningnya sudah terverifikasi seperti itu. Jadi di triwulan 2 itu tinggal nerima pencairannya saja. Adapun pencairannya ya triwulan 2 sesuai regulasi itu di bulan Juni 2025. Ini ada perubahan dibanding tahun 2024 karena di 2024 itu juknisnya menunjukkan di bulan Juli untuk pencairan triwulan 2. Makanya di 2024 kemarin ke belakang itu rata-rata teman-teman guru menerima triwulan 2-nya di bulan Juli atau Agustus, Bapak Ibu. Teman-teman sertifikasi lama pasti paham lah bahwa triwulan 2 tahun-tahun kemarin itu kalau bukan Juli ya Agustus, seperti itu. Dan bahkan ada yang lewat dari Agustus. Nah, kabar baiknya di regulasi terbaru, tepatnya di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2025, ini juknis terbaru untuk tunjangan profesi guru disebutkan bahwa pembayaran triwulan 2 itu dimulai bulan Juni. Jadi, Juni Bapak Ibu kita sudah mulai menunggu transferan dari pusat ke rekening Bapak Ibu sertifikasi. Nah, berikutnya kita bahas tipis-tipis seperti apa gaji 13 karena kita sudah mau masuk di bulan 5 Bapak Ibu ya.
Artinya kita menjelang bulan Juni. Nah, di bulan Juni itu adalah waktunya untuk pencairan gaji 13 tahun 2025 Bapak Ibu. Hal ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Ini adalah petunjuk teknis atau juknisnya THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Dan secara detail Bapak Ibu disebutkan di pasal 15 bahwa gaji 13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat mulai bulan Juni 2025. Jadi memang disebutkan bulannya Bapak Ibu di bulan Juni untuk gaji 13. Nah, untuk gaji 13 ini sendiri memang diperuntukkan untuk ASN, guru ASN ya dalam hal ini, baik PNS maupun P3K. Tapi Bapak Ibu, kita harapkan ke depan ya, semoga ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di mana teman-teman non-ASN juga bisa menerima THR maupun gaji 13 dari pusat seperti itu. Untuk saat ini memang regulasinya hanya ada untuk ASN, PNS, dan P3K. Nah, terkhusus untuk Bapak Ibu P3K ini perlu diperhatikan di poin 24 ya Bapak Ibu bahwa terkait gaji 13 ya, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan di sini ya di bagian C, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tidak diberikan gaji 13. Ini perlu diperhatikan. Kalau ada misalnya Bapak Ibu guru yang SK-nya kurang dari 1 bulan ya sebelum tanggal 1 Juni nanti, maka itu tidak diberikan gaji 13 Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pengangkatan di daerahnya sebelum 1 bulan sebelum 1 Juni, maka Bapak Ibu tidak berhak atas gaji 13 meskipun Bapak Ibu adalah P3K. Ini kalau ada, tapi sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini sepertinya teman-teman P3K itu memang sudah diangkat jauh-jauh hari sebelum Juni nantinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah seperti apa untuk tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Ini perlu kita bahas juga Bapak Ibu, kita kawal informasinya sebagai bagaimana realisasi perkembangan bagaimana perkembangan realisasi pencairan di daerah Bapak Ibu supaya kita ketahui bersama. Pantauan kami untuk hingga hari ini menjelang awal Mei Bapak Ibu itu terpantau belum ada pencairan di daerah-daerah Bapak Ibu. Ya. Memang kalau kita lihat di tahun 2024 yang lalu pencairan tambahan TPG THR ini di beberapa daerah itu pencairan pada bulan Juni, tapi itu pantauan kami hanya sedikit daerah. Mayoritas daerah itu pencairan di Desember Bapak Ibu di akhir tahun untuk tambahan ini. Jadi dia rapel tuh. Rapel dalam artian double. 1 bulan TPG THR, 1 bulan TPG gaji 13. Jadi dia cairnya langsung bersamaan 2 bulan Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2024 kemarin ya, ini pantauan kami di lapangan dan banyak daerah sudah realisasi tunjangan sertifikasinya diterima triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, kemudian triwulan 4. Setelah itu menyusul lagi tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi. Banyak yang bertanya, kok ada tambahan 2 bulan? Nah, ternyata 2 bulan itu 1 bulan tambahan dalam THR, 1 bulan tambahan dalam gaji 13. Itu realisasi tahun 2024 di banyak daerah. Kenapa kami kemudian bahasakan banyak daerah? Karena dari informasi teman-teman guru di kolom-kolom komentar, ada juga nih teman-teman guru yang belum menerima meskipun masuk kategori ASN, baik PNS maupun P3K di daerah. Dan perlu kita pahami bahwa secara payung hukum, secara regulasi itu kuat terkait tambahan tunjangan sertifikasi dalam THR dan gaji 13 ini. Ada PP-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 11, kemudian ada Permenkeu Nomor 23 Tahun 2025, dan juga ada siaran pers dari Kementerian Keuangan yang menerangkan bahwa guru diberikan tambahan 1 bulan ini. Ya, kalau regulasinya, PP-nya dan Permenkeu-nya sudah sering kami tampilkan di video-video sebelumnya. Ini yang jarang kami tampilkan Bapak Ibu, bahwasanya ada siaran pers juga dan ini resmi dari Kementerian Keuangan nomor SP2 KLI 2025. Ini siaran pers dari Menteri Keuangan terkait THR 2025. Sebutkan di sini bahwa ya, ini kita zoom ya supaya kita bisa baca sama-sama. Sementara untuk guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan Bapak Ibu. Jadi memang ada acuannya Bapak Ibu dari pusat bahwa guru dalam hal ini itu diberikan tambahan 1 bulan dalam THR-nya, 1 bulan TPG. Begitupun dengan dosen.
Nah, yang jadi pertanyaan kemudian dari teman-teman guru, anggarannya untuk tambahan TPG dalam THR dan gaji 13 ini dari mana? Apakah dari pusat atau dari APBD daerah, Bapak Ibu? Itu kan pertanyaan nih dari teman-teman guru. Nah, tahun kemarin Menteri Keuangan secara langsung itu ada live streamingnya menjelaskan tentang sumber anggarannya, Bapak Ibu. Ternyata Ibu Menteri Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggarannya dari pusat yang ditransfer ke daerah. Mari kita simak sama-sama bagi Bapak Ibu yang belum menyimak penjelasan dari Ibu Menteri terkait anggarannya. Total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13.